Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Nah, saya ketemu dengan Kang Mizan ini, ahli dalam hal kebijakan publik. Nah, artinya ini adalah yang menggeluti soal kebijakan publik. Nah, kali ini saya mau ngobrol soal masalah yang sekarang lagi viral nih, yaitu penundaan pemilu. Assalamualaikum Kang Mizan. Waalaikumsalam Kang Yadi, damang Kang Yadi. Alhamdulillah, bagaimana sebalik nak? Ya sama-sama Sami. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Kang, kita mau ngobrol nih. Mangga. Sebetulnya kita sambil ngopi sebetulnya paling enak ya. Alhamdulillah kopinya sudah tadi, jangan kebanyakan, jantungan. Oke, siap. Kang, ini ada kebijakan publik yang kira-kira sedang menyedot perhatian publik nih, yaitu soal penundaan pemilu yang diusulkan oleh 3 pimpinan partai ini. Kalau menurut Akang gimana ini, kok bisa seperti ini? Lah ini kan sebenarnya cerita lama. Penundaan pemilu selama 3 tahun itu identik dengan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, perpanjangan jabatan anggota legislatif ya, dan lain-lain. Ini sebenarnya masalah lama ini. Dulu di tahun 2019, jadi 3 tahun yang lalu itu pernah ketua MPR dan wakil ketua MPR, yaitu masing-masing Mas Bambang Susatyo dan Asrul Sani, mengusulkan perpanjangan periodisasi jabatan presiden dari 2 kali 5 tahun menjadi 3 kali 5 tahun. Nah, waktu itu respon dari Jokowi marah. Dia merasa ditampar, merasa dijerumuskan, masalah ada orang mau mengambil muka. Tapi kelihatannya wacana ini tidak berhenti, terus berjalan selama 3 tahun. Artinya Presiden Jokowi itu terus-menerus ditampar. Ini gimana ya? Selama 3 tahun ditampar terus ini, kasihan juga Pak Jokowi. Ini mari kita bantu ini sebenarnya. Gimana menyelesaikan, ditampar terus-terusan ini, apa nggak puyeng ini? Tapi mungkin ada agenda tersembunyi nggak dari usulan 3 partai ini? Kok tiba-tiba yang mengusulkan kok 3 partai, pucuk pimpinan 3 partai ini? Nah, dari berbagai media yang saya dengar itu ya ada masalah agenda yang tersembunyi. Tapi saya sendiri mohon maaf nggak bisa konfirmasi. Saya juga nggak mempunyai sumber-sumber. Apakah menurut berbagai media itu ketiga tokoh ini sebenarnya terlibat berbagai skandal. Jadi perpanjangan ini akan menyelamatkan mereka. Itu menurut berita. Tapi saya belum bisa konfirmasi apakah iya atau tidak. Tapi dari pandangan saya sendiri, penundaan pemilu ini mengada-ngada, nggak masuk akal. Saya sependapat dengan pendapat Profesor Denny Indrayana, wacana perpanjangan penundaan pemilu ini sama saja dengan penghinaan terhadap konstitusi, contempt of constitution. Kemudian ada pandangan dari Profesor Yudi Latif, itu secara tersirat dalam waktu yang bersamaan, dia menyatakan di Indonesia ini banyak sekali keledai-keledai politik. Jadi orang-orang dungu politisi yang memberi usulan yang tidak masuk akal. Kira-kira begitu.
Tapi kok bisa diterima sama, sebetulnya dalam tanda petik diterima sama Jokowi ini gimana? Nah, sampai sekarang ini Jokowi ini walaupun pertama dia merasa ditampar, dijerumuskan dan orang banyak mengemuka, dalam perkembangannya dia tidak memberi tidak membuat jawaban yang tegas. Ini bahkan dikritik keras oleh Ketua Perludem ya Titi Anggraini beberapa waktu yang lalu. Dia menolak keras gagasan untuk perpanjangan 3 periode jabatan presiden. Kemudian menurut dia elit-elit partai itu harus secara tegas menolak wacana ini. Tapi sampai saat waktu pernyataan Titi Anggraini itu elit-elit partai tidak ada memberikan kejelasan. Jadi menimbulkan persepsi bahwa sebenarnya elit-elit partai itu berniat untuk perpanjangan periode presiden ya 2 kali 5 menjadi 3 kali 5 atau sekarang yang lebih sederhana, lebih halus ya, penundaan pemilu selama 3 tahun. Yang ini kalau menurut saya tidak mendasar sama sekali. Pertimbangan ekonomi tidak mendasar, pertimbangan COVID enggak mendasar, ada yang bilang pertimbangan UMKM dan lain-lain. Saya nggak melihat bukti yang konkret bahwa hal yang diucapkan itu memang masuk akal untuk menunda pemilu. Berarti Jokowi menikmati dong kalau gitu. Jokowi menikmati atau tidak? Secara manusia biasa, kalau menurut saya akan menikmati. Seharusnya jabatannya hanya 2 kali 5 tahun, sekarang 2 kali 5 tahun ditambah 3 tahun. Ada orang bilang dulu itu, saya belum pernah jadi presiden, tapi jadi presiden itu enak loh, lupa berhenti. Buktinya ya Pak Harto bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 33 tahun. Kalau nggak enak apa mau dia jadi presiden? Nah, termasuk ini Jokowi ya, nggak mau turun ya. Ini saya sendiri menyatakan apakah Presiden Jokowi nggak mau turun atau tersandera nggak boleh turun oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, seharusnya kalau menurut saya Presiden itu memang mempunyai suatu jiwa yang berani, mirip-mirip jiwa kepahlawanan yang bisa mengorbankan nyawanya sendiri untuk bangsa ini. Jadi kalau dia menolak dengan tegas menolak, dan kalau dia mau berhenti sekarang, berhenti sendiri dengan mengorbankan apapun. Karena nasib bangsa ini di tangan presiden ini 270 juta tergantung. Jadi kalau presidennya hanya untuk kepentingan praktis ini sangat kita hindari sekali. Ya, presiden itu harusnya tokoh ya, tokoh nasional yang menyerupai seorang pahlawan. Jadi bisa mengorbankan nyawanya sendiri untuk mempertahankan integritas. Tapi pola ini ada penundaan pemilu, menikmati gimana? Nah, ini persepsi publik ini karena nggak bersuara ini memang beragam ya. Ya beragam, dan kalau saya sendiri sangat menyayangkan sekali nggak ada jawaban yang tegas. Kalau jawaban tegas, mohon maaf, saya tidak akan memperpanjang apapun, terserah kepada MPR dan DPR. Yang menarik juga, ini yang biasanya berbicara, yang juga menyuarakan keadilan, Profesor Mahfud MD, itu kita belum dengar suaranya ya mengenai ini, kalau nggak salah. Kita belum mendengar suaranya, gimana tanggapannya tentang wacana penundaan pemilu ini. Jadi kalau gitu masih menjadi wacana atau memang sudah menjadi garis kebijakan yang memang sudah disetujui kira-kira? Nah, konstelasi politik kita sekarang ya, dengan kekuatan penguasa ya, ruling parties ya, pemerintah dan parlemen yang 82% ini sebenarnya
walaupun ini wacana, kalau mereka mau ya dan nekat, itu bisa terjadi. Karena untuk melaksanakan penundaan pemilu ini perlu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu perlu persetujuan dari DPR dan DPD. Mengingat 82% kekuatan pemerintah ditambah beberapa orang saja anggota DPD, wacana ini goal ya, jadi nggak bisa ditahan ini secara legal, secara perundang-undangan mereka bisa melaksanakan. Tetapi secara etika ya, ini sangat menyakiti hati rakyat ya. Penolakannya demikian masifnya sekarang dari berbagai kalangan. Dan itu bisa menimbulkan people power katanya. Sangat mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali. Kelihatannya kalau wacana ini ya, kekuatan yang ini diwujudkan betul-betul, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini akan menyebabkan kerusuhan massal ya, people power yang sangat tidak kita ingini. Jadi kalau gitu menurut Akang sebagai penutup bagaimana ini? Sebaiknya dihentikan saja ya, wacana penundaan pemilu ini dihentikan saja dan kembali kita menyiapkan agenda pemilu 2024. Beri kesempatan orang lain, beri kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia ini untuk memimpin ya, untuk memberikan sumbangsi yang mungkin lebih besar dari penguasa yang sekarang. Dan yang punya hak untuk menghentikan wacana ini adalah Jokowi kira-kira. Oh enggak. Artinya gini, kan dia yang punya, saya tidak sepakat itu kan. Oh iya, sebenarnya keberanian Pak Jokowi ya, kalau dia langsung saya tidak akan mau diperpanjang lagi, nah, itu sangat menentukan ya. Kalau dia dengan tegas menyatakan saya tidak akan menyetujui penundaan pemilu, kalau dilaksanakan saya berhenti saat ini juga, seperti Pak Harto. Nah, menarik sekali berbicara dengan Kang Izan ini. Nah, ini memang tombolnya ada di tangan Jokowi untuk menghentikan perdebatan yang sangat liar mengenai penundaan pemilu itu, penundaan pemilu ya kan. Nah, alangkah baiknya harus ada sikap tegas dari Jokowi. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.